Langit Anak punya series baru yang ngebahas semua tentang coklat. Dari biji kakao di hutan tropis, sampai coklat mewah di toko. Semua punya cerita yang manis. Dan kadang pahit juga. Yuk kenalan sama sejarahnya, rahasia rasanya, manfaatnya buat tubuh. Sampai sisi gelap dan masa depan coklat di dunia. Karena di balik sepotong coklat, ada sains, emosi, dan sedikit keajaiban dari alam. Silakan simak videonya hanya di Langit Anak. Gak usah follow juga gak apa-apa kok. Tapi kalau mau follow, makasih ya guys. Asal-usul buah coklat. Guys, kamu tahu nggak kalau coklat itu asalnya dari buah? Namanya buah kakao, tumbuh di hutan tropis Amerika Tengah. Ribuan tahun lalu, bangsa Olmec, Maya, dan Aztec udah lebih dulu nemuin kalau biji kakao bisa dimakan. Tapi waktu itu rasanya pahit banget. Mereka ngolahnya jadi minuman panas bernama sokolatl, artinya air pahit, dan cuma diminum oleh bangsawan dan prajurit. Jadi sebelum coklat manis muncul di toko, coklat dulu minumannya dewa, bukan camilan anak kos. Kapan coklat jadi manis? Dulu coklat itu pahit, bukan permen. Abad ke-16, orang Spanyol bawa biji kakao dari Amerika ke Eropa. Di sana, coklat mulai diolah pakai gula, madu, dan susu. Jadilah minuman manis kesukaan bangsawan. Baru tahun 1847, perusahaan Inggris Fry Sons berhasil bikin coklat padat pertama di dunia. Dari situ, lahirlah coklat batang, pralin, dan coklat susu yang kita makan sekarang. Dari minuman dewa jadi cemilan sejuta umat. Itulah perjalanan manis coklat. Di balik sebatang coklat yang kamu makan, ada perjalanan panjang dari hutan tropis ke pabrik besar. Biji kakao ditanam di negara seperti Ghana, Pantai Gading, Indonesia, dan Brasil. Petani panen, jemur, terus dijual ke pabrik raksasa kayak Nestle, Mars, dan Ferrero. Tapi sayangnya, harga kakao dunia sering nggak stabil, dan petani kecil sering nggak dapat bayaran adil. Jadi tiap kamu makan coklat, ingat, manisnya coklat datang dari kerja keras banyak tangan. Siapa bilang coklat cuma bikin gemuk? Faktanya, dark chocolate justru bagus buat jantung dan otak. Coklat mengandung flavonoid, zat alami yang bantu aliran darah lancar, dan bisa nurunin stres karena merangsang hormon serotonin. Tapi hati-hati, coklat manis tinggi gula dan lemak juga. Jadi makan secukupnya ya, jangan satu toples sendirian. Coklat itu kayak cinta. Kalau pas porsinya, bikin bahagia. Tapi kalau berlebihan, ya bikin pusing. Coklat bisa bikin bahagia, tapi juga bisa bahaya kalau kebanyakan. Kandungan gula tinggi bisa picu obesitas dan diabetes. Buat manusia masih aman, tapi buat anjing atau kucing, coklat bisa beracun karena zat theobromine. Makanya, kalau mau sehat, pilih dark chocolate dengan kadar kakao tinggi. Coklat itu kayak manusia, bisa baik, bisa buruk, tergantung gimana kamu menikmatinya. Guys, pernah nggak sih kamu ngerasa coklat makin mahal? Ternyata, harga coklat dunia bisa naik turun drastis gara-gara satu hal utama, cuaca dan panen kakao. Dua negara terbesar penghasil kakao, Pantai Gading dan Ghana, lagi sering kena perubahan iklim ekstrim. Hujan berlebihan atau kemarau panjang bisa bikin panen gagal dan suplai kakao turun. Di sisi lain, permintaan coklat global terus naik, apalagi di negara Asia yang makin suka coklat manis. Akibatnya, harga kakao dunia bisa melonjak sampai 2 kali lipat kayak yang terjadi di tahun 2024-2025. Jadi tiap kali kamu beli coklat dan harganya naik, ingat ya, di balik rasanya yang manis, ada perjuangan petani kecil dan cuaca yang nggak bisa ditebak. Guys, kamu tahu nggak? Indonesia ternyata termasuk penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Tanaman kakao tumbuh subur di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan, dan banyak biji coklat kita dipakai brand global kayak Nestle dan Mars. Tapi bukan cuma bahan mentah loh. Beberapa merek lokal juga udah mendunia. Contohnya Pipil Tin Coco dan Pot Chocolate dari Bali, yang pakai kakao asli Indonesia dan dijual sampai Eropa dan Jepang. Rasa coklat Indonesia dikenal lebih fruity dan kompleks, karena iklim tropis bikin bijinya punya aroma khas yang unik banget. Jadi, jangan remehin coklat lokal ya. Karena biji dari tanah kita juga bisa bikin dunia jatuh cinta. Guys, kamu tahu nggak? Para ilmuwan udah lama ngingetin, coklat bisa aja punah dalam beberapa dekade ke depan. Kenapa? Karena tanaman kakao cuma bisa tumbuh di wilayah tropis dengan suhu stabil dan kelembapan tinggi. Tapi sekarang, perubahan iklim bikin cuaca makin panas dan nggak menentu. Banyak kebun kakao di Ghana, Pantai Gading, dan Indonesia mulai susah berbuah karena hama dan kekeringan. Para ilmuwan sekarang lagi berjuang nyiptain varietas kakao tahan iklim, biar coklat nggak beneran hilang dari dunia. Jadi kalau kamu suka coklat mulai dari sekarang, jagalah bumi. Karena tanpa alam yang sehat, nggak ada lagi coklat buat bikin kita bahagia. Guys, bayangin kalau di masa depan kamu makan coklat.
Tapi coklatnya nggak tumbuh di pohon. Melainkan dibuat di laboratorium. Yap, sekarang para ilmuwan udah bisa bikin lab-grown chocolate. Yaitu coklat dari sel tanaman kakao yang dikembangbiakan di lab, so. Tanpa perlu tanah, air, atau sinar matahari. Selain itu, tren coklat vegan juga makin naik. Pakai susu oat atau almond biar ramah lingkungan dan bebas hewani. Bahkan di Eropa, udah ada mesin yang bisa mencetak coklat 3D. Sesuai bentuk dan rasa yang kamu mau. Jadi masa depan coklat bukan cuma soal rasa, tapi tentang inovasi, keberlanjutan, dan cara baru mencintai manisnya dunia. Guys, perjalanan coklat itu luar biasa. Dari hutan tropis di Amerika Tengah, biji kakao dulu cuma minuman pahit untuk para dewa. Tapi seiring waktu, manusia menambahkan gula, susu, dan cinta. Sampai akhirnya jadi makanan manis yang disukai seluruh dunia. Coklat bukan cuma soal rasa, tapi tentang perubahan, kerja keras, dan kebahagiaan sederhana. Dari tangan petani kecil sampai pabrik besar. Dari rasa pahit jadi simbol kasih sayang. Jadi lain kali kamu makan coklat, ingat kamu sedang mencicipi sejarah panjang manusia. Dan sedikit keajaiban dari alam. Guys, kamu tahu nggak kalau coklat itu ada kelasnya juga? Dari yang harganya ratusan ribu, sampai yang sepotongnya bisa beli iPhone. Coklat paling mahal di dunia datang dari Portugal. Namanya Knipschild La Madeleine au Truffe. Dibuat dari kakao langka asal Ekuador dan truffle hitam dari Prancis. Harganya bisa sampai $2.900 ASC per batang kecil. Untuk kualitas terbaik, banyak pakar sepakat. Swiss dan Belgium adalah rajanya coklat halus. Karena proses roasting dan campuran susunya super presisi. Tapi di sisi lain, coklat kualitas rendah biasanya datang dari biji kakao yang overfermentasi atau dicampur lemak nabati murah. Rasanya jadi pahit dan cepat lumer. Jadi, nggak semua coklat itu sama. Yang membedakan bukan cuma rasa manisnya, tapi cinta dan detail di setiap prosesnya.